Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang dimuliakan, yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, anak-anak kami jamaah tarwih yang berhadir, puji dan syukur sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari kini dapat kembali kita hadir di masjid kita ini untuk menegakkan malam Ramadan. Kini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Kemudian salawat bering salam Tuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pengurus, tema kita malam hari ini hadis arba'in nomor 30. Hadis Arba'in Nawawi nama berapa ibu? 30. Jadi tidak disebutkan hadisnya, tapi nomornya saja. Karena hadis Arba'in Nawawi jumlahnya tidak lebih dari lebih sedikit 40 kurang 50. Kumpulan hadis yang pokok-pokok yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Bunyi hadis nomor 30 itu dari Abu Sa'labah Al-Khushani, Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Bunyi hadis Nabi, Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu ad-Darqutni wa ghairuhu. Kata Nabi, hadisnya riwayat oleh Imam Darqutni. Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah membuat batasan, jangan kalian lampaui. Wa harrama an asya'a fala tantahikuha. Dan Allah itu mengharamkan beberapa hal, jangan kalian langgar. Wasakata an asya'a. Allah diam terhadap beberapa. Allah diamkan beberapa hal rahmatan lakum, karena rahmat Allah bagi kalian. Karena Allah sayang kepada kalian, Allah diamkan. Ghaira nisyanin, bukan karena lupa Allah itu. Fala tabhathu anha, jangan dicari-cari yang Allah diamkan. Akulah maksud dari hadis. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan,
Hadis ini adalah hadis yang sangat penting, yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Oleh karena itu Al-Imam As-Sam'ani beliau mengatakan tentang seberapa penting hadis ini. Aratina hadis go sangai bana pantiang. Ba bentuk pantianam. Kata beliau, man amila bihi faqad hazas sawaba. Faqad hazas sawaba wa amina al-iqab. Lianna man adda al-fara'idha wajtanaba al-maharima wa waqafa 'inda al-hududi wa taraka al-bahtha 'an ma ghaba 'anhu fa huwa istaffa aqwam al-fadl. Kata beliau, siapa yang mengamalkan hadis ini, maka sungguh dia telah menguasai pahala. Menguasai pahala dan aman dari hukuman Allah. Karena siapa yang melaksanakan yang Allah wajibkan dan meninggalkan yang Allah haramkan, dan dia tidak melampaui yang Allah berikan batas, wa tarakal bahtha, dan dia tidak mencari-cari amma ghaba anhu, yang tidak dijelaskan dia tidak mencari-cari, faqad istawfa aqsamal fadl, maka sungguh dia telah memenuhi semua bagian-bagian keutamaan, wa awfa uquqad din, dan dia telah memenuhi hak-hak agama. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan, banyak hadis di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, di awal-awal Lu'lu' Marjan itu ibu adalah kumpulan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikumpulkan namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu hadisnya namanya hadis-hadis muttafaq alaih, yang disepakati Bukhari Muslim, namanya Lu'lu' Al-Lu'lu' wal Marjan. Lahdu terjemahnya bali toko buku Ramadan. Di awal-awal buku itu, kitab hadis itu banyak hadis tentang kedatangan orang Badui ke Nabi. Ringkasannya ibu, datang orang Badui, ya Rasulullah, apa amalan yang akan aku kerjakan supaya aku terhindar dari neraka dan masuk ke surga? Nah, itu saja itu. Pertanyaan orang kampung, orang Badui, tidak banyak-banyak. Ya Rasulullah, amalan yang harus aku kerjakan supaya nak masuk surga dan tidak masuk neraka? Kesadaran aja itu. Ujung-ujungnya awak di ibu dan bapak yang dihormati, nanti itu saja itu. Ujung-ujungnya prestasi awak masuk surga. Itu yang pokok. Tidak masuk neraka. Nah, itulah santiang. Ada lebih santiang begitu. Bisa nak surga mengalahkan piala ada. U20 gagal. U20 kan gagal kan, dan kemungkinan ini dapat hukuman ini Indonesia ini. Sudahlah awak lah bersedia jadi tuan rumah, kemudian batal dek karena umat Islam protes, bahkan orang Bali pun yang Hindu agamanya gubernur tidak setuju, kalau orang Yahudi atau Kristen atau akhirnya batal. Ibu latih orang U20 itu, ya, karena ibu-ibu dan bapak hormati, orang main bola go, air cari no menang, tapi piala, lalu dipuja-puja oleh orang, itu penting kan. Nah, jadi ibu-ibu dan orang kalau lomba go,
Yang penting menang. Ko ala hadiah no ndak jaleh no tu. Yang penting juara satu walaupun hadiah no kodok. Walaupun dia no kodok. Bahkan orang pai lomba gadang lo pokok no pai lomba paruh hadiah dan dapat. Pernah masa tu ada piala. Amo tanya piala di pasar 3 buah bisa 1.000. 1, 2, 3 saset 1.000 napa? Lagi sampai dek. Oh nih mamparabui ano tapi paluah. Ba tanggang malam MTQ. Alah. Alam 3 nomor 10. Anak le dak kuat. Batangan-tangan menjadi piala dan agak 1.000. Ya. Antun menan tu. Karena di undang-undang orang pergi lomba. Orang pergi lomba minyak auto, CO2, sudah tu beli miso na. Tapi lah miso. Labakan nak dan satu-satu ko ustaz miso. Alah lah kena miso lah. Labarala kena ada. Abilo tu 2.000. Oto 30.000 lah saya nak. Hadiah cie 30.000 dah. Ari cari orang kaya dah. Bangganya namo dapat. Namo pereh tu. Kami sabatangko pai lomba kama. SMA sampai koto. Lomba pramuka anak sekolah dari luar Basuang ke orang tiba bau toprah ke itu ada hadiah piala sana suatu dapat karate penghargaan apa sertifikat ni dicari orang kena sertifikat cik piala cik sama di pesate ya parah tu sio tu truk tu toprah tu mau di luar Basuang mau pikir-pikir cari apa lomba kau banyak bolo nak dapat dan dapat 1, 2, 3 no. Masalah biar no orang saya pulang. Tapi belah pengalaman, ujian, ya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu penghibur, nak. Lah, jadi inti sabanano bahas supaya nak masuk surga, tindak dan aku. Maka ibu-ibu seujung-ujung dari dunia ini kehidupan kita yaitu surga saja. Masuk surga sukses, masuk neraka gagal. Maka orang Badui itu sederhana saja pertanyaan, tidak banyak-banyak. Itu saja pertanyaannya. Kata Nabi, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Sehari semalam. Puasa Ramadan. Bayar zakat. Bayar haji. Itu sana ya Rasulullah. Yo. Pulang nanti bila? Mantu sana tu. Kata beliau, orang wadu itu, la azid wala anqus. Tak aku tambah, tak aku kurangi. Itu sana kerajaan sampai mati. Bayang mau kata, puasa Ramadan. Bayar zakat kalau mampu, bayar haji kalau mampu. Sederhana saja. Ya, tentu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sembahyang sunat indak, puasa sunat indak, sedekah indak. Nan haram tinggalkan. Lah, tujuan itu kau haram tinggalkan. Kau wajib kerjakan. Apa kata dalam Badui? Aku tak tambah, tak aku kurangi. Baiklah orang tu, kata Nabi, dia masuk surga kalau benar ucapannya itu. Kalau konsistennya istiqamah dengan ucapannya itu, nan sembahyang wajib sen, nan puasa Ramadan sen, nan zakat wajib sen, nan haji sekali sekali semua ini Allah tu nan bampo indah diden lah mancilui indah diden bazina jauh lah kesaksian palsu pantang mana itu mangicu baru to indah magunjiang indah
kata Nabi, kau batu kecil orang tu sekhususan ia mantun di kerajaan, wajibat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Ya, berhak dia masuk surga. Sederhana. Maka hadis ini pun intu sawana intina. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mewajibkan yang wajib-wajib. Salat 5 waktuna, puasa Ramadan, zakat bagi orang kaya, ya, bagi orang miskin tidak ada zakat kecuali fitrah. Zakat orang miskin itu fitrah senang. Jadi zakat fitrah ko bangsa mana wajib jo. Indah ada kadang ketek pokono lai orang Islam. Suatu haji kalau mampu, man istata'a ilaihi sabila. Tidak mampu, jadi aja ajarkan puluh tuah tu. Ini tidak mampu, hutang-hutang lagi kan kemari. Mengapa hutang-hutang? Kalau mau nak mampu, berarti tidak wajib kita haji. Ya nak, apalagi kini kau menaftar kini 20 tahun ni. Bila ke itu ibu-ibu ladonan 70 ke mana menaftar kini lah mati baru pai. Nak terlaki. Pilih kubur saja ni. Jadi tapi tidak mendaftar tidak masalah. Yang penting kan kita berniat. Kalaupun kita mati sebelum berangkat, pindahkan ke anak. Jadi ini kata Nabi, Allah telah wajibkan yang wajib-wajib, jangan kamu sia-siakan. Sia-siakan kau. Sia kau nak ibu? Sia kau nanti nak kau? Aduh, rantang. Sia rantang enak. Sia-sia. Syanu tu ne. Lajale anak tu nak dia juara. Tapi di sio-sio sen. Ya. Ndak diusau kuliah sekolah lanjut. Biasa mereka lantang sen. Atau sia-sia dan. Ya? Atau sia-sia ibu. Menelantarkan, ndak mempedulikan, ya, dibiarkan berlalu. Jadi Allah telah wajibkan yang wajib, jangan kamu sia-siakan, kerjakan yang wajib. Jadi yang wajib dia adalah prioritas. Samojo Sarawak. Lah apa-apa kalau karayaan apa lulu? Apa-apa kalau karayaan apa lulu? Sarawak atau baju? Kalau awak suruh memilih ciet dan bulian apa? Anam dia tu belu. Nama maha Sarawak paru baju. Kalau upah nama Sarawak ya. Kalau upah nama maha Sarawak, tapi kalau jas maha baju no. Jadi Sarawak itulah yang wajib, yang sunat tu baju. Artinya apa-apa kau indak baju mana lagi Sarawak masih aman tu. Masih aman ya ibu. Lah, masih aman. Banyak apa-apa pimandi Sarawak sana. Sarawak sana. Satu kan dua ada kesikuah. Mangkau sana. Nah lorong kalak lah biasa lah aman. Tapi kalau apa-apa badu baju Sarawak tak ada pak. Ada sekolah tak nah. Atau makan-makan. Amoraso itulah sibuk pengurusi masjid mengadu ke wali jorong. Ya, di jorong mana tu? Baru tak gaduh keamanan negara ini. Di KB bawa ke duit. Ada. Jadi orang yang yang wajib ditinggalkan, yang sunat rajin. Tu orang mana tu? Orang babaju ndak Sarawak. Ya.
menutup aurat wajib. Jilbab ko ala namono lah pokoknya ibu tutup aurat. Pokoknya betul lah kira ya ibu. Sebab ibu jilbab ko ya baru tahun 80 kemari lo istilah jilbab kan. Dulu tikulu ana mana. Iya ya. Dulu tikulu ana mana tulis ibu dirujuk. Amo celia dulu di TV ada ibu Zakiyah Darajat. Berarti kulu sana. Ibu Zakiyah Darajat. Nak hati-hati, Zakiyah Darajat enggak boleh hamka. Ibu Zakiyah Darajat. Nah, tu orang awak yang pertama kali ibu-ibu jadi profesor. Ya, dari Al-Azhar. Engkau sana nah. Nah. Pokoknya tutup aurat ibu-ibu, kepala tutup. Lah. Badan tutup muka dan telapak tangan nak boleh nampak nam. Itu wajib. Ya, itu wajib tu. Tapi ada pula orang terbalik. Adenkanlah walaupun tak berjilbab. Lah. Tapi hati berasiah. Akhlak mulia. Baik hati, pemurah, ramah. Ndak ikut nampak lu tutup doh hati. Nah, siantun bajibab tapi pengunjiang bajibab pangicuah ke betul. Jadi itu orang ibu dan bapak yang hormati, itu orang mendahulukan yang kurang penting daripada yang penting. Yang penting kan yang wajib kan untuk kepala ini, bukan menutupi hati. Hati berjilbab apa tuh? Hati berjilbab. Kita salah awak tak muah berjilbab. Bala janganlah hati berjilbab sanut dibanding pada sanut nuntun. Kan tak barang orang tu nan berjilbab tu nan pengunjian kan. Nan salabiana kan banyak lah pengunjian kan. Kan? Akhir itu. Ada orang puasa sunat rajin, apa puasa Ramadan enggak? Tahajud, duha. Sembilan subuh aku tujuh. Kata lihat tu. Mana banyak pokok-pokok. Yang pokok-pokok tinggal. Yang sunat-sunat tak ada. Jadi yang pokok dulu prioritas. Ya, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah berikan batasan hudud, jangan kalian langgar. Ibu dan bapak mati ada batasan. Ada yang haram-haram, zina, itu namanya hudud. Zina mencilui, menuduh orang berzina, sudah itu memberontak, sudah itu minum khamar, sudah itu merampok, itu yang termasuk hudud tu. Itu batasan-batasan Allah, jangan langgar. Jangan langgar, itu dosa yang pelengkadang tu, itu tu. Nah, jadi ada batas larangan. Kemudian ada pula batasan ibadah juga ada. Jadi ada yang tak boleh di kerajaan karena dia dosa. Ada pula yang ibadah yang jangan melampaui batas. Itu saja. Ada pula ibadah yang tak boleh melampaui batas kita. Dalam yang haram, lah jalan itu batasannya ini tak boleh kerjakan. Ada pula yang dia ini ibadah, ya ibadah, maka jangan melampaui batas pula. Nah ini, jadi dua itu, jangan melampaui batas. Nah ini yang dikatakan dengan tanattu'. Nah, yang haram-haram tinggalkan. Lalu ibadah ini jangan pula melampaui batas. Ada batasannya. Sebab kalau melampaui batas, berubah dia menyiksa diri lagi. Dulu di zaman Nabi ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Jadi 3 orang yang semangat ibadahnya tinggi. Datang ke ummu itu Aisyah tanya lagi ke kau, "Ba, Nabi beribadah di rumah." Wahai ummul mukminin, ba kau ibadah Nabi. Lari diceritakan istri Nabi, falamma ukhbiru kanahum taqalluha. Tatkala diberitahu, maka mereka merasa bahwa ibadah Nabi tidaklah terlampau banyak. Ya, tidak pula terlampau banyak. Tidak perlu banyak ibadah Nabi deh.
Cuma Nabi banyak mana ibadah no kan jamin masuk surga. Awak kan tidak dah. Kalau tiba awak harus kita tambah kok. Supaya awak terjamin masuk surga ini. Kalau Nabi ibadahnya sederhana saja nih nampaknya. Karena dia Nabi nih. Karena dia jamin surga. Kita tidak jamin surga. Kita perbanyak ibadah awak. Maka mereka pun pulang. Lalu satu di antara mereka berkata, qala ahaduhum amma ana fa usalli abadan. Aku ini akan salat selalu. Aku akan salat selalu. Ya. Tidak tidur. Yang kedua, orang yang kedua mengatakan wa ana asumud dahra wal uftir. Aku akan puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. Artinya dia berpuasa setiap hari. Ya. Tiap hari berpuasa. Wa qala ahaduhum, dan yang satu pula yang terakhir berkata, wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi perempuan dan aku tidak akan menikah selamanya. Karena menikah menggaduh bini ke ibu. Awak ke sembayang dah udah ke udah aja lah. Dia ke buluak kayak udah kemana buluak buluak tarusan dah. Sembahyang tarusan dah. Poso-poso tarusan. Ya. Ada pula ibu di antara kaum muslimin yang khurut terus ya. Keluar 30 hari, 3 hari. Maka ni rayo ibu bersolat dengan kawan-kawan. Kalau hari raya kini mangano? Iya, keluar 30-40 hari. 40 hari. Hari raya kini kok? Iyo. Hari raya nak keluar aja. Namanya khuruj ya. Di surau-surau ni. Ya. Manggaduh bini dun. Jadi daripada manggaduh bini dun nasa bini. Nanti lagi mengayau puasa tori. Nanti lagi sembahyang santori. Nak dulu lalu. Tarangan di Nabi. Kata Nabi, aku yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa. Tapi aku asum muftir. Puasa yo, tidak puasa yo jo. Wa usalli warqud. Aku salat, aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan sunnahku tidak termasuk umatku. Jadi ibu hormati, dalam ibadah pun tidak boleh pula terlampau semangat. Kalau terlampau semangat, lama-lama biko batas semangat. Karena apa? Kita punya batasan semangat. Punya batasan semangat itu. Kalau berlebih-lebihan, biko tiba waktunya jenuh, bosan. Tapi alhamdulillah dawat nak ada nonton itu. Yang banyak anak enggak tanggung-tanggung. Rajin-rajin tanggung, pemilih-pemilih tanggung namanya. Itu. Yang rajin sangat jarang. Jadi ada batasan kata Nabi, jangan kalian lampaui. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah haramkan beberapa hal, jangan kalian langgar dia. Nama banyak yang haram atau yang halal. Banyak yang halal daripada yang haram. Yang haram tak ada. Ya, yang banyak adalah halal. Bisa dihitung yang haram itu. Oleh karena itu yang haram-haram tinggalkanlah. Wa sakata an asya'. Allah diamkan beberapa hal. Allah diamkan beberapa. Tidak Allah jelaskan. Tak Allah jelaskan apakah ini perintah atau larangan. Wajibkah ini atau haram. Tak Allah jelaskan. Jadi cari-cari hukumnya. Ini berkenaan di zaman Nabi ni. Kalau kini ya kakak malah kau tanya betul. Ya, karena akan berubah lagi ni. Dulu zaman Nabi itu dilarang Nabi untuk menanyakan hal-hal yang belum ada wahyunya. Khawatir nanti Allah wajibkan. Kalau bertanya-tanya nanti biku khawatir nanti Allah wajibkan. Karena syariat masih turun, wahyu masih turun. Jangan tanya-tanya. Jadi la tas'alu an sya'in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu biko ketika dijawab biko engkau lihat sendiri menderita. Banyak ibu contohnya dia kini di zaman Nabi sana. Anak sekolah, anak siko contoh dakik sana kok. Cara zaman dulu tu kenapa tak boleh nyanyi bertanya tu? Anak sekolah, lah anak-anak lah buat PRD.
Buat PR. PR no halaman sekian, kan ada soal 10 tu. Lah, jawab saya 5 deh. Bara jawab 5. Lah, nan 10 tu jawab 5 lah. Lah. Leleh dah. Kumpul minggu besok. Bu, di buku tulis atau di buku ko tulis, Bu? Di buku tulis. Tanya lo. Jo pena je pensil, Bu? Jo pena? Pena hitam atau pena hijau? Biru. Pena biru. Alah, cakap pena na hitam lagi, biru nak ada, terus solah beli biru ka. Nah, kalau ndak bertanya tu bila hitam? Pena biru. Sehalaman atau setengah para? Jawab pendek, jawab panjang. Jawab panjang. Panjang. Oh. Boleh tambah cik le soalnya, Bu? Boleh awak jawab 6? 6 bi ayo tambah cik le 6 deh. Cakap 5 tu jadi 6 deh dekat nak tanya. Atau contohnya. Jadi ibu hormati, kalau mutlak jangan bertanya lagi. Karena akan menyulitkan kita. Itu zaman dulu. Kalau kini ibu hormati, dan di akhir-akhir ini apa namanya? Zaman Nabi kan begitu, tapi kemudian ulama mengatakan ketika sudah berubah keadaan, maka dibuka peluang bertanya. Karena syariat sudah tidak turun lagi, kalau dulu dikhawatirkan untuk banyak bertanya. Karena syariat masih turun. Kini bertanya mana awak? Tidak ada akan berubah you. Maka di zaman dulu sahabat itu senang sekali kalau ada orang Badui datang bertanya. Sebab orang Badui itu kalau bertanya ya banyak ganji-ganji ya. Dan nak sangat bertanya. Kalau sahabat-sahabat yang lain orang kota bertanya tu agak-agak takut bertanya tu takut. Kok salah? Kok salah? Kok galak orang tu. Apalagi kalau ibu-ibu dalam masalah yang berhubungan dengan masalah apa namanya ni, yang porno-porno lah. Ibu-ibu tu malu sangat. Maka ada sahabat-sahabat yang perempuan yang berani bertanya, dan itu akan membukakan ilmu. Terbuka ilmu dengan ada orang bertanya. Tapi yang rajin bertanya itu, yang rajin bertanya adalah orang Badui. Bertanya no ganji-ganji aja dah. Ganji-ganji ya. Tu. Jadi ibu hormati, jadi wasakata ada sya'na, Allah diamkan rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghair nasid, Allah tak lupa. Fala tabhathu anha, cari-cari. Ya, ini zaman dulu ini. Tapi kalau zaman kini ibu hormati, ya, karena tidak ada berubah syariat, silakan rajin batanya. Nak masalah tu. Karena nak akan merubah syariat, nak akan tambah ke wahyu dah. Wajib, tak ada tu. Zaman Nabi ya, bakut Nabi 3 hari sama yang tarawih suatu hilang. Ini sembilan tarawih kan 3 hari 3 malam nah. Malam pertama tiba orang sekian jadi makmum. Malam kedua tambah banyak. Malam 3 tambah banyak. Malam keempat hilang sana bila. Bertanya sahabat, kenapa Rasulullah? Kenapa engkau tak berjemur di masjid Ramadan? Aku khawatir biko tarawih kau jadi wajib. Itu. Mujur salah tarawih nak wajib. Kalau wajib ibu lah banyak sana kurang kau. Ya, sekampung seekor tiba nah. Kalau wajib tarawih mujur salah nak wajib. Ya, begitu. Ya. Jadi untuk zaman kini ndak masalah kalau awak rajin-rajin batanya, dan ibu-ibu ilmu agama nan pokok-pokok sampai awak mati kau dapat apa kameh dah awak. Kameh dah ilmu pokok. Ilmu pokok kameh dah. Mulai dari pasambayangan, bacaan salat, gerakan salat, doa-doa, arti bacaan salat, ayat-ayat pendek, kau kena dapat kameh nak. Jangan sampai awak lagai Al-Fatihah nak lurui. Jangan sampai awak lagai doa iftitah tak betul. Awak lah bertambah tua juga. Tapi arti doa pasambayangan tak juga jaleh begini dah. Baca awak kekhusyuk sembahyang, awak ngerti ni baca. Itu nang pokok-pokok tu nak awak rajin bertanya, beraja sawana beraja sampai nanti awak mati. Itulah ibu dapati yang dapat disampaikan malam hari ini. Hadis nomor 30 yang intinya satu,
tentang jagalah yang wajib. Yang kedua adalah jangan melampaui batasan Allah. Yang ketiga, janda kei yang Allah haramkan, nan kambe Allah sayang ke awak hambanya ini, makanya Allah diamkan beberapa hal yang tak perlu dijelaskan. Yang kelima, tak boleh banyak batanyo yang akan menyebabkan kita ini menjadi apa? Menjadi dapat kesulitan. Ibu-ibu dapat mati apa-apa yang tidak rasanya terlampau penting, tidak usah ditanyakan. Banyak orang bertanya, sedangkan doa iftitahnya wajah tu nak terbalik-balik wajah tu. Wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin ni baca. Aku tak termasuk orang muslim. Ada tu tiba di musyrikin, wa ana minal musyrikin. Aku termasuk orang musyrikin. Salah-salah. Tapi bertanya ustaz, kalau awak kabulan ustaz, ba cara awak puasa? Bila apa kabulan jana? Tinggi ya me pertanyaan nan wajah tu dah dalih dah. Kau tu kabulan ba awak cara puasa? Bila apa kabulan? Kerja kata lah pak. Alul ni. Kerja kata saya lalu kerja kata lu. Berkabulan. Ini contohnya ini orang yang terlampau jauh pertanyaannya, yang daki-daki nak pilih dia tu. Itu lah, itu dapat kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.